Womentan tegaskan HPP gabah 6.500 per kilogram. BPH RI sambut baik langkah Presiden libatkan KPK. Warga dan ulama minta Presiden batalkan proyek reklamasi. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya kembali hadir menjumpai Anda Sabtu 11 Januari 2025. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyajikan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijanarko, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia menekankan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Hal tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo dalam mesejahterakan petani di Indonesia. Keceriaan petani Banyuwangi nampak saat tatap muka langsung dengan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono. Dalam kunjungannya ke Banyuwangi, orang nomor 2 di lingkungan Kementerian RI tersebut melihat secara langsung petani binaan kementerian yang telah memproduksi beras organik. Tak hanya itu, dalam dialog bersama petani Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa, Wamen Sudaryono juga menekankan bahwa harga pembelian pemerintah atau HPP gabah pada petani Rp6.500 per kilogram. Jika ada pihak swasta yang membeli harga di bawah HPP petani, disarankan untuk tidak menjualnya. Pasalnya, domain Bulog yang telah disiapkan pemerintah untuk melakukan serapan gabah atau pembelian gabah pada petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Gabah itu kan yang sekarang ini kan Rp6.000 per kilo, gabah kering giling. Nah itu dinaikkan oleh Pak Presiden menjadi Rp6.500 supaya kesejahteraan petani di seluruh Indonesia yang menanam padi itu meningkat, dan Rp5.500 untuk jagung juga. Jadi selain kesejahteraan meningkat, dengan kesejahteraan yang dijamin bisa meningkat ini diharapkan menambah semangat petani-petani kita untuk menanam. Wamen Pertanian Republik Indonesia kembali menekankan pada petani di Banyuwangi dan Indonesia untuk tidak menjual gabahnya jika dibeli di bawah Rp6.500. Pasalnya, kebijakan yang telah dibuat oleh Presiden Prabowo dengan meningkatkan HPP untuk terus mesejahterakan petani di Indonesia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Pendi Riyatno, Garuda TV. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan akan rehabilitasi irigasi pengairan lahan persawahan seluas 150.000 hektar sawah yang ada di Jawa Timur. Hal ini disampaikan setelah mendengar keluhan para petani yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan akan merehabilitasi irigasi pengairan lahan persawahan seluas 150.000 hektar sawah yang ada di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Zulkifli Hasan setelah menemui sejumlah petani di Sidoarjo. Dikeluhkan soal irigasi lahan sawah di Desa Melipirawa, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur, Zulkifli Hasan memastikan pada tahun ini akan dilakukan rehabilitasi irigasi bagi 150.000 hektar sawah di seluruh Jawa Timur. Dalam kunjungannya kali ini, para petani desa setempat mengeluhkan pasokan air yang dianggap kurang bagi lahan sawah mereka, sehingga dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya gagal panen, khususnya di musim kemarau. Terkait hal ini, Zulkifli Hasan memastikan bahwa pada tahun 2025 akan ada rehabilitasi irigasi yang akan mengairi lebih dari 150.000 hektar sawah di seluruh Jawa Timur. Selain itu, mantan Menteri Perdagangan di era Jokowi tersebut menyebut perbaikan saluran irigasi juga menjadi program prioritas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Program ini mulai digencarkan kembali karena aturan Inpres soal irigasi telah terbit. Karena irigasi menjadi program prioritas utama. Nah, sekarang Inpresnya sudah jadi. Kalau kabupaten nggak ada duit, provinsi nggak ada, boleh dikerjakan oleh pusat. Dan program pertama kita sekarang ini membangun atau merehabilitasi irigasi yang ada.
Sementara itu, salah satu petani menerangkan apabila selama ini keluhan petani soal irigasi pengairan sawah telah menjadi permasalahan sejak lama, namun belum ada tanggapan dari pemerintah. Di Sidoarjo sendiri umumnya air itu bahkan di musim penghujan seperti ini banyak lahan-lahan pertanian yang kurang air. Tetapi juga banyak lahan pertanian yang tidak bisa buang air ketika musim hujan yang terlalu lebat akhirnya menggenang. Dengan adanya kunjungan dari Menteri Koordinator Pangan tersebut, petani di Sidoarjo berharap persoalan irigasi segera mendapat solusi karena menurutnya petani menjadi salah satu ujung tombak ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al Ansori, Garuda TV. Cukup ya. Terima kasih. Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia atau BPH-RI menyambut baik terobosan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Kementerian Agama dan BPH-RI. Kebijakan ini dilakukan agar tak ada praktik korupsi dalam penyelenggaraan haji 2025. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuta di sela kunjungannya di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Menurut mantan jubir Menteri Pertahanan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap perhajian di Indonesia agar dikelola secara akuntabel, transparan, dan anti korupsi. Dhanil juga menyebut Presiden Prabowo Subianto selalu menyampaikan bahwa haji adalah harapan tertinggi dalam beragama, sehingga tak boleh dikhianati dengan adanya praktik-praktik korupsi. Implementasi itu kini diwujudkan dengan direkrutnya 7 penyidik KPK di sejumlah jabatan eselon 2 Badan Penyelenggara Haji, sehingga wajah Badan Penyelenggara Haji kini menjadi badan pengelola haji yang berintegritas. Pak Prabowo ingin ada institusi tersendiri yang mengelola perhajian kita. Nah, alhamdulillah sesuai dengan instruksi Presiden, kami akan fokus pada transparansi, akuntabilitas di perhajian. Nah, wajahnya BP Haji itu harus menjadi wajah integritas. Nah, oleh sebab itulah kami berusaha merekrut orang-orang yang berintegritas di dalam BP Haji. Pernyataan Dhanil Anzar Simanjuta tersebut merespon pernyataan Presiden Prabowo melalui Ketua Tim Was Haji 2025, Sufmi Dasko Ahmad, saat rapat dengan Komisi 8 DPR RI di Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta. Dasko menyatakan, Presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krista Fajar, Garuda TV. Warga Surabaya dan ulama meminta Presiden membatalkan mega proyek reklamasi karena merugikan nelayan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Ngulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia.
mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, udang mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel. Sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, ratusan warga Surabaya bersama Aliansi Ulama dan tokoh Jawa Timur menggelar aksi damai di atas jembatan Surabaya yang berlokasi di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Masa menuntut Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land atau SWL lantaran dianggap merugikan masyarakat, khususnya nelayan yang tinggal di sekitar pesisir pantai Kenjeran. Dengan membawa berbagai spanduk dan bendera terkait penolakan reklamasi atas rencana proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land atau SWL, ratusan warga Surabaya bersama Aliansi Ulama dan tokoh Jawa Timur menggelar aksi damai di atas jembatan Surabaya yang berlokasi di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini berlangsung tertib dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Dalam aksinya, massa menyampaikan beberapa tuntutan penolakan proyek SWL karena dianggap merugikan masyarakat, khususnya nelayan dan kurangnya transparansi dalam rencana proses pembangunan. Warga juga menyoroti potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial ekonomi negatif yang ditimbulkan akibat proyek reklamasi tersebut. Mewakili aspirasi masyarakat tersebut, Rahmat Mahmudi, perwakilan Aliansi Ulama dan tokoh Jawa Timur, meminta Presiden Prabowo Subianto mendengar aspirasi masyarakat dengan segera mengambil sikap untuk membatalkan proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land atau SWL. Suara rakyat, ya, bahwa rakyat Kenjeran ini keberatan dan minta agar proyek ini dibatalkan. Dan yang punya hak, punya wewenang secara undang-undang untuk membatalkan Kepres adalah Kepres juga. Siapa yang membuat Kepres? Penolakan terhadap proyek strategis nasional SWL menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kesejahteraan nelayan. Proyek ini menimbulkan dampak yang signifikan baik secara sosial maupun lingkungan dan perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pelaku begal dengan modus geng motor berhasil ditangkap Subdit Jatanras Polda Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku juga kerap mengancam korban dengan senjata tajam celurit. Sepeda motor hasil begal pun dijual pelaku untuk foya-foya. Polda Jawa Timur berhasil menangkap residivis pelaku begal yang kerap beraksi di Surabaya. Pelaku yang merupakan warga Kenjeran, Surabaya ini telah melakukan aksinya di beberapa tempat, diantaranya dengan korban, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Dalam aksinya, pelaku bergerombol seperti geng motor, kemudian berkeliling pada malam hari untuk mencari korban begal. Pelaku kemudian memepet korban dengan mengancam dengan senjata tajam berupa celurit. Motor hasil begal kemudian dijual ke penadah, kemudian uang digunakan untuk foya-foya. Ada beberapa TKP juga geng motor ini banyak digagalkan oleh masyarakat. Ya, kita mengucapkan terima kasih dan memang kita harus sama-sama berpartisipasi. Jangan memang polisi tetap melakukan penyelidikan yang terakhir juga di. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, sebuah mobil hilang kendali dan menabrak mobil lainnya yang terparkir dan baru berhenti setelah menerobos masuk ke kantor percetakan di kawasan Kelampis Ngasem, Surabaya. Diduga sopir mobil Pajero yang telah berusia lanjut panik saat akan memarkir mobilnya
hingga salah injak pedal gas dan akibatnya mengakibatkan bangunan dan alat percetakan rusak parah dan mobil ringsek. Beginilah rekaman CCTV detik-detik mobil Pajero menerobos masuk ke dalam kantor percetakan di kawasan Klampis Ngasem, Surabaya. Dari rekaman CCTV, mobil dengan kecepatan tinggi menabrak bangunan kantor percetakan hingga mengakibatkan kerusakan parah. Akibat kejadian ini, pegawai percetakan yang tengah bekerja berhamburan menyelamatkan diri. Sementara, sopir Pajero bernomor L1939AJR Oe Likai berusia 67 tahun keluar mobil dengan luka di kaki akibat pecahan kaca. Menurut pegawai percetakan Sabrina, sebelum menerobos masuk kantor percetakan, mobil Pajero menabrak bagian depan bangunan kantor hingga kaca pecah. Diduga karena panik, sopir memundurkan mobil dan menabrak mobil yang terparkir di pinggir jalan. Mobil kembali melaju ke depan dengan kecepatan tinggi hingga menerobos masuk ke dalam kantor percetakan. Kronologinya kan tadi aku lagi ngerjain kan, lagi kerja. Terus tiba-tiba ada mobil nabrak ini, kaca ini. Terus aku lihat dia mundur nabrak mobil Innova. Habis itu aku kira udah selesai sampai di situ kan. Ternyata dia malah tancap gas nabrak kaca. Oleh petugas kepolisian Polsek Sukolilo, Surabaya, mobil langsung dibawa ke Mapolsek untuk menjalani pemeriksaan. Diduga, peristiwa ini terjadi karena sopir mobil telah berusia lanjut dan tidak menguasai laju kendaraan. Informasi kami dapat sudah umur hampir 60 tahunan, mungkin kelalaian aja. Mungkin nanti kita cek dulu ya, kita serahkan kepada rekan-rekan dari unit laka untuk melakukan lidik ya, apa penyebab daripada kecelakaan. Untuk korban jiwa nihil ya, yang materi aja, kerusakan diperkirakan kerugiannya ya di atas ratusan. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun mengakibatkan bangunan kantor dan alat percetakan serta mobil rusak parah. Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Memasuki awal tahun baru, pencurian sepeda motor semakin marak, seperti yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan mengenakan jas hujan dalam melancarkan aksinya, pencuri dengan tenang menggondol sepeda motor korbannya meski kendaraan roda 2 tersebut telah dikunci ganda. Diketahui dalam beberapa bulan terakhir, warga di wilayah tersebut sudah 4 kali kehilangan sepeda motor. Seperti yang terlihat di rekaman CCTV milik rumah kos di kawasan Sepanjang Indah, Gang 6 Kelurahan Sepanjang, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur, aksi melakukan curanmor terlihat cukup tenang. Diawali dengan merusak gembok pagar, lalu menggunakan kunci T untuk merusak lubang kontak motor, bahkan membongkar kunci cakram. Si pemilik baru mengetahui motornya hilang setelah dibangunkan oleh tetangga kosnya. Dari rekaman CCTV, terlihat maling motor tersebut melancarkan aksinya pada pukul 2 dini hari. Sejumlah saksi mengatakan pelaku melakukannya tidak sendirian. Sementara warga sekitar mengaku sangat resah dengan kejadian pencurian yang berulang selama hampir setiap 3 bulan sekali. Tercatat, sudah 4 kali dalam setahun motor milik warga hilang di kawasan tersebut, namun tidak ada satupun pelaku yang tertangkap. Warga menduga aksi kriminal ini dilakukan oleh komplotan yang sama lantaran menyasar rumah kos dan cara pencuri yang dipraktekkan tidak jauh berbeda. Soalnya keamanan sih sebenarnya udah dimaksimalin kayak CCTV, gembok, segala macam tuh udah diutamain. Cuman ya namanya lihai ya bagaimana kan. Sudah kunci ganda juga Pak ya? Udah kunci ganda, kunci kanan, setir kanan, tutup kunci juga udah. Si malingnya itu berkedok memakai jas hujan sama memakai masker. Di situ ada CCTV. Cuma mungkin malingnya itu udah menggambar di tempat itu. Jadi sangat mudah sekali untuk mencuri sepeda motor yang diincarnya kayak gitu sih. Di lokasi itu sudah berapa kali Pak? 4 kali. Sudah 4 kali iya, di lokasi yang sama. Di kos-kosan. Kemungkinan jadi, orang yang sama atau gimana? Kemungkinan pasti orang yang sama. Cuma mungkin yang eksekusi berbeda-beda. Tapi domnya atau jarumnya mungkin satu orang kayak gitu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al Ansori, Garuda TV. Pemirsa, warga Jombang sukses budidaya kaktus hias di pekarangan rumahnya. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.
Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, berawal dari menyukai dan hobi terhadap tanaman, seorang warga di Jombang, Jawa Timur sukses membudidayakan tanaman hias jenis kaktus. Uniknya, yang dijadikan tempat budidaya kaktus hias ini adalah memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya. Seperti apa cerita suksesnya? Kita simak liputannya. Seorang warga di Desa Mojongapik, Jombang, Jawa Timur sukses membudidayakan tanaman hias jenis kaktus. Rinda Purnamasari namanya. Ibu berusia 39 tahun ini mampu mendatangkan cuan puluhan juta rupiah dalam setiap bulannya. Dari mana lagi kalau tidak dari usaha budidaya kaktus hias di halaman rumahnya. Rupanya, usaha yang telah ditekuni sejak 5 tahun yang lalu ini berawal dari hobi mengkoleksi tanaman yang terus ditekuni. Begitu melihat potensi nilai jual tanaman kaktus yang menjanjikan, akhirnya ia berinisiatif untuk terjun di usaha membudidayakan aneka jenis tanaman kaktus. Siapa sangka, dari saking bagus dan ketelatenan dalam perawatannya, usahanya terus berkembang sampai sekarang. Memilih membudidaya dengan sistem greenhouse guna mencegah panas terik secara langsung yang akan membuat kesuburan dan pertumbuhan serta kecantikan daripada tanaman akan maksimal. Sementara untuk perawatannya tidak jauh berbeda dengan tanaman pada umumnya. Mulai dari pemberian media tanam, penyiraman, dan pembersihan di setiap harinya. Di sejumlah tempat greenhouse-nya, ibu dengan 3 anak ini sudah memiliki sekitar ribuan tanaman kaktus berbagai jenis. Hanya saja, kini yang paling banyak diminati yakni kaktus jenis gimno. Sebab, kaktus tersebut memiliki banyak warna yang cantik sehingga terlihat unik dan menarik. Sementara untuk harganya, dibanderol mulai dari harga paling rendah Rp15.000 hingga paling tinggi sekitar 8 jutaan, bahkan bisa lebih, tergantung dari jenis dan kecantikan daripada tanamannya. Untuk pelanggannya tak sekedar datang dari warga lokal saja, melainkan sudah meluas hingga keluar daerah seperti Surabaya, Jakarta, Sumatera, bahkan sempat terjual ke luar negeri yakni Thailand. Sekarang sudah ada sekitar 2.500-an item. Rata-rata seperti ini, bubble gum, itu Tony Pony, terus Pink Diamond, Vivian, itu paling banyak diminati. Harga termurah ada yang 5.000, 10.000, kalau untuk termahal bisa 10-20 jutaan. Gimno sama Astro
Warnanya bagus, terus modelnya juga bagus untuk hiasan di rumah. Dari usaha budidaya kaktus dengan sistem greenhouse tersebut, ia mampu menopang kebutuhan keluarganya. Bagaimana tidak? Dalam setiap bulannya mampu meraup cuan mulai dari 20 hingga 30 juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Roni Hartomo, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Titi Wijanarko beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV.